Perkenalkan, nama saya Anissa Pradana, NPM 1988201001, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan memimpin doa. Baik, terima kasih Ketua kelas. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah bagi kita semua ya anak-anak. Pada pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan tentang KD 3.2, menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan KD 4.2 mengkonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan materi teks laporan hasil observasi yang kita bahas pada pertemuan kemarin? Wah, hebat. Kalau begitu, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang struktur teks dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yuk kita simak penjelasan struktur teks laporan hasil observasi. Di dalam struktur teks laporan hasil observasi ada 4, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan simpulan atau penutup. Pernyataan umum atau definisi umum berisi definisi kelas kelompok, keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang akan dilaporkan. 2. Deskripsi bagian, yaitu menjelaskan isi dan pembahasan mengenai hasil observasi yang menjelaskan ide-ide pokok pada tiap paragrafnya. Deskripsi manfaat, bagian ini menjelaskan manfaat dan kegunaan dari objek pengamatan yang dilaporkan secara detail. Dan terakhir, baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu simpulan atau penutup, yaitu berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Selanjutnya, yuk sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi ada kelas kata, konjungsi, dan beberapa kalimat. Kelas kata adalah golongan kata dalam suatu bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan gramatikal. Nomina, kata benda. Contoh, buku, meja, pensil. Kata verba, contoh, membaca, menulis. Adjektiva, kata sifat. Contoh, pandai, rajin, dan lain sebagainya. Proposisi, kata depan. Contoh, di rumah, ke pantai. Konjungsi adalah kata hubung yang berfungsi menghubungkan satu kata dengan yang lainnya. Contoh, dan, tetapi, namun, dan lain-lain. Kemudian jenis kalimat apa saja yang paling dominan muncul dalam teks laporan hasil observasi? Kalimat definisi, yaitu adalah kalimat yang menjelaskan arti atau makna objek. Contoh, tanah merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah juga memiliki beberapa lapisan. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi ciri-ciri suatu benda, misal ukuran, warna, jenis, dan lain-lain. Biasanya terdapat di bagian deskripsi bagian. Kalimat simplex adalah kalimat yang memiliki satu verba utama atau memiliki satu predikat. Contohnya adalah Andi sedang belajar bahasa Indonesia malam ini. Kalimat tersebut digolongkan kepada kalimat simplex karena memiliki satu verba, yaitu belajar. Kalimat kompleks adalah kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu verba utama. Nah, itu dia penjelasan mengenai struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi.
Sekarang kalian bagi kelompok 5-6 orang anggota, analisis dan bandingkan kedua contoh teks yang akan Ibu sajikan kali ini. Jangan lupa cari dan bandingkan berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan yang telah kalian pelajari. Yuk kita simak teksnya.
Baik, karena waktunya kita sudah habis, jangan lupa belajar di rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.